Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW adalah sosok manusia yang paling dicintai oleh seluruh umatnya. Namun tidak hanya di kalangan umatnya saja, keluarga dan para sahabatnya pun sangat mencintai beliau. Sebagai sahabat yang hidup sezaman dengan Nabi dan menjalani hari-hari bersama Nabi, tentunya sifat dan karakter seorang sahabat Nabi pun tidaklah jauh berbeda dengan akhlak mulia Nabi itu sendiri. Meneladani sosok para sahabat Nabi pastilah sangat baik karena mereka juga dikenal mempunyai suri tauladan yang baik dan patut dicontoh bagi generasi berikutnya terutama umat muslim. Sebenarnya masih ada banyak lagi sosok sahabat Nabi yang memiliki kepribadian dan akhlak yang baik yang dapat dijadikan contoh bagi generasi umat muslim di masa kini dan mendatang, supaya turut memberikan dampak positif dan menginspirasi umat manusia di seluruh dunia dalam menjalankan kebaikan. Pada masa awal Islam berkembang, ketika Nabi Muhammad SAW masih berada di Mekah, azan belum ada. Nabi menjalankan ibadah sholat dan diikuti oleh para sahabat, tanpa mengumandangkan azan terlebih dahulu. Hal ini terjadi karena pada masa perkembangan Islam di Mekah yang memeluk Islam belumlah terlalu banyak. Begitupun ketika awal-awal hijrah ke Madinah, azan belum ada. Ibadah sholat dilakukan tanpa panggilan karena umat Islam belum berkembang, dan umat muslim belum terlalu banyak. Masalah kemudian muncul ketika umat Islam sudah berkembang banyak sekali dan tersebar di beberapa tempat yang jauh dari tempat Nabi Muhammad SAW tinggal. Oleh karena berjauhan, maka beberapa orang tidak mengetahui kapan waktu sholat berjemaah tiba. Akibatnya mereka tidak mengikuti salat berjemaah bersama Rasulullah SAW. Permasalahan ini kemudian dibahas oleh Rasulullah dan beberapa sahabat untuk mencari satu metode agar ketika waktu sholat tiba, semua umat Islam tahu sehingga bisa sholat berjemaah bersama Rasulullah. Banyak usulan dari para sahabat Nabi, tetapi akhirnya yang disepakati adalah lafaz azan yang kita kenal sampai sekarang ini. Proses diskusi mencari cara mengetahui dan memanggil umat untuk sholat. Pada masa-masa awal Islam, biasanya ketika satu sahabat ingin berjamaah dengan Rasulullah SAW, maka mereka semua menunggu di sekitar Masjid Nabawi. Ketika Nabi muncul, maka tahulah mereka jika waktu sholat telah tiba, lalu semuanya otomatis masuk ke dalam masjid untuk menunaikan sholat berjamaah. Oleh karena tidak adanya panggilan untuk sholat, seperti yang kita semua ketahui sekarang untuk memanggil sholat adalah azan. Beberapa sahabat yang rumahnya jauh pun tidak bisa setiap hari ikut sholat berjemaah. Permasalahannya adalah mereka belum tahu kapan waktu sholat tiba. Disebabkan karena permasalahan demikian, maka Nabi memiliki satu cita-cita untuk mencari cara memberitahukan waktu sholat. Tetapi setelah beberapa lama Nabi tidak kunjung menemukan cara tersebut. Ada salah seorang sahabat yang menyarankan menggunakan terompet selayaknya kaum Yahudi ketika mereka akan beribadah. Tetapi usul ini ditolak karena menyerupai kaum Yahudi. Nanti dikhawatirkan umat Islam tidak bisa membedakan panggilan untuk umat Islam atau umat Yahudi. Ada lagi salah seorang sahabat yang mengusulkan untuk menggunakan cara dari kaum Nasrani, yakni dengan lonceng. Tetapi usul ini kemudian juga ditolak dengan alasan yang sama. Sahabat lainnya usul menggunakan api yang dinyalakan di tempat tinggi. Hal ini agar umat Islam yang jauh bisa melihat dan mengetahui waktu sholat telah tiba. Semua usulan tersebut dipertimbangkan, tetapi ada beberapa sisi yang kemudian menjadikan usulan tersebut ditolak. Semua sahabat dan Nabi kebingungan menggunakan cara apa agar umat Islam tahu kapan waktu sholat tiba. Walau mereka jauh dari Masjid Nabawi. Di saat seperti ini, kemudian muncul sahabat Abdullah bin Zaid. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Zaid bin Ashim bin Ka'ab bin Amr bin Auf bin Mabzul bin Amr bin Gum bin Mazin al-Mazini al-Ansari. Nama panggilannya ialah Abu Muhammad. Ia terkenal juga dengan Ibnu Umi Amarah. Namun sangat terkenal dengan nama aslinya Abdullah bin Zaid. Beliau menyampaikan mimpinya kepada Nabi. Lewat mimpi dari sahabat inilah kemudian lafaz azan dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Azan kemudian menjadi pertanda waktu masuk salat dan cara memanggil umat yang berjauhan dari Masjid Nabawi. Mimpi Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid adalah salah satu sahabat Ansar yang melakukan bayat Aqobah kepada Rasulullah sehingga beliau adalah sahabat Ansar yang paling awal memeluk Islam. Sebagaimana sahabat lainnya, Abdullah bin Zaid juga merasakan kegelisahan perihal permasalahan dengan cara apa agar dapat memberitahu waktu masuk sholat. Begitu pula dengan cara memanggil orang-orang untuk sholat, bagi yang rumahnya jauh dari Masjid Nabawi.
Kegelisahan berlangsung lama, sejak keinginan Nabi untuk mencari cara paling efektif. Tidak pula sama dengan kaum Yahudi maupun Nasrani untuk mengetahui waktu sholat dan memanggil umat Islam untuk sholat berjemaah. Hingga kegelisahan Abdullah bin Zaid dibawa dalam mimpinya. Abdullah bin Zaid bermimpi didatangi oleh sosok lelaki. Dalam gambarannya lelaki itu membawa sebuah lonceng. Lelaki tersebut kemudian berkata pada Abdullah bin Zaid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu alla ilaha illallah, Ashhadu alla ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, Hayya alas sholah, Hayya alas sholah, Hayya alal falah, Hayya alal falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Pada keesokan harinya beliau menyampaikan mimpi tersebut pada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi berkata itu adalah mimpi yang benar. Kemudian Nabi menyuruh Abdullah bin Zaid memberitahukan lafaz tersebut kepada Bilal bin Rabah. Sejak itulah lafaz azan berkumandang di Masjid Nabawi sehingga umat Islam yang jauh dari Masjid Nabawi bisa mengetahui kapan waktu salat. Mereka pun segera pergi ke Masjid Nabawi. Lafaz azan tersebut kemudian digunakan hingga sekarang. Wafatnya Abdullah bin Zaid. Riwayat perjuangannya dalam ketiga zaman khalifah lainnya tidak banyak diriwayatkan. Ketika Yazid bin Muawiyah memaksa orang-orang untuk mengakuinya sebagai khalifah, Abdullah bin Zaid tidak mau. La berkata, demi Allah, aku tidak mau melantik seseorang sesudah Rasulullah. Akhirnya, ia dibunuh dengan tenang dalam peristiwa Harrah pada 63 Hijriyah di Madinah. La meriwayatkan hadits tentang wudhu dan beberapa hadits lain. Para tabi'in yang berhasil mengambil riwayat darinya antara lain Said bin Musaib, Abad bin Tamim, anak saudaranya, Yahya bin Amarah, Wasi bin Habana dan lain-lain. Semoga Allah memperkenankan kita dapat bergaul dengannya pada hari kiamat dan dalam surga kelak. Terima kasih yang sudah menonton video-video kami, semoga dapat terhibur dan menambah wawasan kalian. Maka dari itu bergabunglah bersama kami, jangan lupa like, komen dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.